Como secara tegas menutup pintu terhadap kemungkinan transfer Fabregas ke Inter Milan. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, Presiden Como, Mirwan Suarso, yang saat ini berada di London bersama pelatih asal Spanyol tersebut, mengungkapkan bahwa klubnya telah menyampaikan penolakan langsung kepada pihak Inter. Kami telah mengomunikasikan penolakan kami secara langsung kepada Presiden Inter, dan beliau menerimanya dengan sopan dan jelas, seperti yang diharapkan dari dua klub yang saling menghormati, ujar Suarso. Pernyataan ini dengan gamblang membantah rumor yang semakin santer mengenai minat Inter terhadap Fabregas, pelatih Como saat ini. Karena alasan itu, kami menganggap kabar tersebut hanyalah fantasi belaka. Sulit membayangkan ada yang masih bersikeras setelah jawaban yang sejelas ini, terutama klub sebesar Inter, pungkas Suarso. Di tengah kekacauan seputar kursi pelatih dan setelah adanya penolakan tegas dari Como terkait Fabregas, Inter Milan mulai menerima sejumlah tawaran alternatif dari para perantara. Dua nama yang diajukan adalah Thiago Motta dan Raffaele Palladino. Keduanya saat ini berstatus bebas setelah menyelesaikan masa tugas mereka, Motta bersama Juventus dan Palladino bersama Fiorentina. Namun untuk saat ini, Inter belum menunjukkan respon atau ketertarikan terhadap kedua nama tersebut, mengingat fokus utama mereka sebelumnya masih tertuju pada upaya merekrut Fabregas. Setelah mendapatkan penolakan tegas dari Como terkait Fabregas, Inter Milan langsung mengalihkan fokus mereka dan mengambil langkah pasti, yaitu menunjuk Christian Chivu sebagai kandidat kuat pelatih baru untuk musim depan. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Inter telah memberitahu Chivu bahwa mereka ingin mempercayakan kursi pelatih kepadanya. Meski masih minim pengalaman melatih di Serie A, Chivu memiliki ikatan emosional dan sejarah kuat dengan Nerazzurri. Ia merupakan bagian dari skuad legendaris yang meraih treble pada 2010 bersama Nerazzurri. Kini, Presiden Inter, Giuseppe Marotta dan jajaran manajemen Inter akan mendorong penuh rencana ini, menjadikan Chivu sebagai wajah baru di bench San Siro musim 2025-2026. Parma resmi memberikan izin kepada Christian Chivu dan agennya untuk membuka negosiasi dengan Inter Milan, yang telah memilihnya sebagai calon utama pengganti Simone Inzaghi. Keputusan ini diambil setelah Inter gagal mendapatkan Fabregas dari Como. Seperti dilaporkan Sky Sport, Parma kini mulai mencari pelatih baru, sementara Inter bersiap memulangkan Chivu, sosok yang telah lama membina karir kepelatihan di sektor junior Nerazzurri dan pernah menjadi bagian penting dalam sejarah klub sebagai pemain. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan Chivu, yang berpeluang besar menjadi pelatih kepala Inter untuk musim 2025-2026. Tiga pemain bintang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, dan Marcus Thuram, menjadi sorotan tajam setelah performa mereka yang kurang meyakinkan musim lalu. Seperti dijelaskan oleh Corriere dello Sport, ketiganya gagal menunjukkan konsistensi sepanjang musim dan keraguan terhadap mereka semakin menguat usai penampilan yang mengecewakan di final Liga Champions, di mana tidak satupun tampil sepadan dengan besarnya momen. Calhanoglu tak mampu mengulangi performa gemilangnya saat Inter meraih bintang kedua, dan ketidakhadirannya di momen penting makin terasa karena Christian Aslani juga tak tampil meyakinkan sebagai pelapis. Di Marco, yang dikenal sebagai bek kiri agresif, justru membuat banyak kesalahan, terutama di laga-laga krusial Liga Champions. Sementara itu, Thuram, meskipun tampil luar biasa di paruh pertama musim, mengalami penurunan drastis dalam performa sepanjang tahun 2025. Ketiganya kini diharapkan bisa bangkit dan kembali menjadi pilar penting bagi Inter di musim mendatang. Dalam bagian kedua wawancaranya bersama Flash Core, Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, mengungkap alasan utamanya tetap setia kepada Inter sepanjang karirnya. Saya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga perasaan nyaman dan suasana kekeluargaan yang selalu saya rasakan di Inter, ujar Zanetti. Ia mengakui bahwa idolanya, Riccardo Bochini, yang menghabiskan seluruh karir di Independiente, turut memengaruhinya dalam mengambil keputusan tersebut. Zanetti juga menyebut Nahuel Molina sebagai pemain modern yang gaya mainnya mirip dengannya, ofensif meski berposisi sebagai bek. Berbicara tentang evolusi kepemilikan klub, Zanetti membandingkan era Moratti yang penuh kedekatan emosional dengan masa Thohir, Zhang, hingga kini Oktre, yang menurutnya memiliki visi jelas untuk membawa Inter lebih tinggi. Ia menilai Serie A sedang bangkit meskipun Premier League masih yang terdepan, dan memuji keberhasilan mantan rekannya, Christian Chivu, menyelamatkan Parma dari degradasi.
Ia juga yakin Esteban Cambiaso akan jadi pelatih hebat bila memutuskan terjun ke dunia kepelatihan. Zanetti mengomentari laga Inter versus River Plate di Piala Dunia antar klub sebagai pertandingan menarik dan menyoroti bakat muda River, Mas Tantuono. Semua tim ingin memilikinya, tapi harganya terlalu mahal, ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa Inter serius menghadapi turnamen ini dan yakin akan banyak perhatian publik. Menutup wawancara, Zanetti menyebut beberapa pemain hebat yang pernah bermain bersamanya, seperti Ronaldo, Messi, Milito, Baggio, hingga Maicon, menunjukkan betapa luar biasanya perjalanannya sebagai pemain nerazzurri. Torino secara resmi mengumumkan penunjukan Marco Baroni sebagai pelatih baru mereka mulai 1 Juli 2025, menggantikan Paolo Vanoli. Baroni, mantan pelatih Lazio, menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Dengan pengalaman 25 tahun di dunia kepelatihan, termasuk keberhasilan membawa Benevento dan Lecce promosi ke Serie A, Baroni diharapkan bisa membawa Torino ke level yang lebih tinggi. Jonathan David, penyerang yang tengah menjadi incaran banyak klub besar termasuk Inter Milan, berbicara secara terbuka kepada The Athletic mengenai masa depannya. Kontrak sang pemain akan berakhir pada 30 Juni, menjadikannya target panas di bursa transfer. Dalam wawancaranya, David menyampaikan keinginannya bergabung dengan klub yang memiliki ambisi dan proyek olahraga yang serius. Saya menginginkan klub ambisius yang ingin melakukan sesuatu. Jelas, saya ingin memperjuangkan gelar, memenangkannya. Tim yang kompetitif, bersemangat, dengan proyek olahraga yang bagus, ungkapnya. Striker asal Kanada ini juga menegaskan bahwa dirinya ingin membuat keputusan sebelum dimulainya pramusim, agar bisa segera beradaptasi dan menyatu dengan tim barunya. Terkait rumor kepindahan ke Napoli atau Juventus, David dengan tegas menyanggah, "Apakah saya memiliki kesepakatan dengan Napoli? Tidak. Apakah saya memiliki kesepakatan dengan Juve? Tidak." Ia juga mengomentari perbedaan antara Serie A dan Premier League. Menurutnya, Premier League menawarkan tempo yang lebih cepat, sementara Serie A lebih taktis dan mirip seperti permainan catur. Lazio resmi mengumumkan kedatangan Nuno Tavares sebagai pemain tetap. Klub asal ibu kota Italia itu merilis pernyataan bahwa mereka telah merekrut secara permanen bek sayap asal Portugal tersebut dari Arsenal. Transfer ini menandai berakhirnya masa peminjaman Tavares, yang kini sepenuhnya menjadi milik Lazio. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, sang pemain menandatangani kontrak jangka panjang yang mengikatnya dengan Biancoceleste hingga 30 Juni 2028. Ini menjadi langkah penting bagi klub dalam memperkuat sektor pertahanan mereka untuk musim-musim mendatang. Matteo Darmian menyampaikan pesan emosional kepada para penggemar Inter Milan di tengah suasana duka usai kekalahan menyakitkan dari PSG di final Liga Champions dan perpisahan mengejutkan dengan pelatih Simone Inzaghi. Dalam unggahan di Instagram, bek serbabisa nerazzurri itu mengungkapkan perasaannya sebagai bagian dari keluarga besar Inter. "Ini adalah hari-hari yang sulit bagi kami para penggemar Inter," tulis Darmian, membuka curahan hatinya. Ia mengaku merasakan kepedihan yang sama seperti para tifosi lainnya saat mimpi besar mereka harus pupus di Munich. Darmian tak lupa memberikan penghormatan kepada Simone Inzaghi, pelatih yang membimbing tim selama 4 tahun terakhir. "Terima kasih atas segalanya Simone. Merupakan suatu kehormatan dilatih oleh Anda," ungkapnya penuh rasa hormat. Ia menutup pesannya dengan kalimat penuh semangat dan kebanggaan, "Kami akan selalu maju dengan kepala tegak, karena Inter dicintai, bukan dipilih." Pesan ini menjadi pengingat bahwa ikatan emosional antara pemain, klub, dan penggemar sangatlah kuat, terlebih saat menghadapi masa-masa sulit.